Aku tak mau nonton bocah. Sekarang Mbak. Halo, selamat sore Sobat JKN semua. Kembali lagi di Jelas JKN Live Edukasi and Sharing. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu screening riwayat kesehatan. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber kami dari Mbak Erna selaku staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Iya, selamat sore Kak Dea. Selamat sore Sobat JKN semuanya. Semoga hari ini nanti acara ini bisa bermanfaat. Senang bisa hadir di kakak-kakak semuanya. Nah, kita akan masuk ke topik utama ya Mbak ini. Banyak banget nih yang nanya, sebenarnya apa sih screening riwayat kesehatan itu Mbak? Screening riwayat kesehatan atau yang biasa disingkat SRK itu adalah pengisian pertanyaan oleh peserta JKN dari segala usia, nanti menyesuaikan dengan potensi peserta JKN itu beresiko terhadap penyakit apa gitu. Nah, ini pengisian 49 pertanyaan yang diisi mandiri oleh peserta JKN yang nanti akan keluar hasilnya berupa beresiko atau tidak beresiko. Nah, berarti ini seperti semacam pemeriksaan awal ya Mbak yang bisa dilakukan dari rumah? Iya betul, pemeriksaan awal oleh peserta JKN secara mandiri terkait pola hidup, terkait gaya hidupnya, serta riwayat penyakit yang telah yang ada sama pesertanya. Nah, kadang tuh orang bingung Mbak, apa itu bedanya screening riwayat kesehatan sama screening kesehatan? Apa itu Mbak? Bedanya kalau screening riwayat kesehatan itu dilakukan oleh peserta secara mandiri melalui link yang telah disediakan, antara lain bisa melalui Pandawa, bisa melalui website screening atau lewat mobil JKN yang ada di peserta JKN, kemudian bisa melalui Vaskes atau FKTP-nya atau dari fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya. Nanti bisa dibantu di sana bagi peserta yang terkendala tidak memiliki gadget. Berarti gitu. Seperti lansia-lansia gitu ya Mbak? Iya betul, bisa. Jadi teman-teman nggak ada kendala buat nggak melakukan screening riwayat kesehatan ya? Iya betul Kak Dian. Untuk screening riwayat kesehatan itu syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya gampang, semua peserta yang kartu JKN-nya aktif bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan melalui channel-channel yang sudah disebutkan tadi. Itu ada batas usianya nggak Mbak yang screening itu? Kalau usianya itu nanti menyesuaikan, misalkan untuk penyakit TB itu untuk segala usia, kemudian untuk penyakit screening diabetes mellitus itu untuk 15 tahun ke atas, seperti itu Mbak Dia. Nanti akan menyesuaikan ketika memasukkan nomor kartu dan tanggal lahir ke link yang telah disediakan, nanti peserta akan muncul pertanyaan sesuai dengan resiko dari usia yang mau mengisi, seperti itu Mbak Dia. Oke, jadi langkahnya itu screening riwayat kesehatan terlebih dahulu ya Mbak. Terus kalau hasilnya beresiko itu gimana Mbak? Nah, ya itu tadi yang ditanyakan sama Mbak Dia, bedanya SRK atau screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan. Nah, kalau yang setelah mengisi SRK atau mengisi screening riwayat kesehatan mandiri oleh peserta itu nanti hasilnya beresiko, tindak lanjutnya adalah screening kesehatan. Lah itu adalah yang dilakukan peserta bisa datang ke FKTP dengan menunjukkan hasil pengisian SRK-nya tadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh FKTP. Kemudian nanti jika misalkan sudah dilakukan pemeriksaan di sana, nanti akan misalkan diperlukan pengobatan, misalkan laborat, pemeriksaan laborat, nanti bisa dibuatkan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan di laborat yang kerjasama dengan kita. Berarti banyak banget ya Mbak manfaat yang didapatkan peserta jika melakukan screening riwayat kesehatan ini ya Mbak.
Eh, kalau belum mengisi screening riwayat kesehatan, apakah peserta itu bisa melakukan screening kesehatan, Mbak? Tidak bisa. Jadi untuk pengisian atau untuk tindak lanjut screening kesehatan itu memang harus dilakukan screening secara kolektif dulu terhadap 14 penyakit. Salah 14-nya itu adalah diabetes mellitus, terhadap penyakit hipertensi, terhadap penyakit jantung, terhadap penyakit asma, terhadap penyakit TB, terhadap penyakit hepatitis gitu Mbak Dia. Berarti jika ditemukan resiko baru bisa screening kesehatan. Iya, betul. Terus sekarang kan ini lagi ramai ya Mbak tentang ada SMS mengenai FKTP yang tadi itu loh Mbak. Iya, WA ya, WA Blast ya. Iya, memang itu WA apa SMS Mbak? Itu WA. Oh, WA. Yeah. Jadi untuk peserta JKN per bulan, ini bulan apa Mbak Dia? Sampai November. lupa. Oh iya. Dari bulan per bulan November ini dari kantor BPJS Pusat melakukan WA Blast kepada peserta yang telah melakukan pengisian screening riwayat kesehatan dan hasilnya itu beresiko, dilakukan WA Blast yang nanti isinya itu sebentar. Isinya itu nanti salam sehat, nama siapa begitu, kemudian berdasarkan hasil screening riwayat kesehatan yang Anda isi teridentifikasi adanya resiko penyakit. Mohon dilakukan konsultasi dengan dokter di FKTP tempat Anda terdaftar atau melakukan telekonsultasi melalui aplikasi mobil JKN atau media lain yang disediakan FKTP melalui WA, telepon atau yang lainnya yang disediakan FKTP yang pemeriksaan online dan mendapatkan penjelasan pemeriksaan lanjutan. Terima kasih. Lah nanti nomor yang memberikan WA tersebut adalah 0852 18 18 17 22. Jadi yang belakangnya 1722 itu resmi dari BPJS Kesehatan. Kemudian untuk tulisannya adalah BPJS Kesehatan centang biru. Kemudian untuk logonya itu foto profilnya adalah foto profil BPJS Kesehatan. Nomornya yang belakang itu 1722. Berarti selain nomor 1722 itu bisa diabaikan saja ya? Iya, betul. Karena yang mungkin resmi penipuan ya Mbak? Iya, bisa jadi. Soalnya yang resmi itu yang dapat kami sampaikan adalah yang belakangnya 1722. Nah, kalau peserta udah mendapatkan SMS itu, tindak lanjut peserta gimana Mbak itu? Ya, peserta bisa datang ke FKTP terdekatnya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh FKTP. Kalau peserta nggak datang ke FKTP itu gimana Mbak? Ada feedbacknya atau gimana itu Mbak? Sampai dengan saat ini yang bisa dilakukan BPJS untuk menghimbau atau mengedukasi peserta adalah dengan melakukan WA Blast tadi Mbak Dia. Gitu. Apa Mbak? Kalau itu apa tadi namanya peserta itu udah dinyatakan beresiko nih Mbak, pelayanan apa saja yang diterima peserta di FKTP itu? Oh nggih, contohnya untuk peserta yang beresiko DM gitu maksudnya ya Mbak Dia, tindak lanjutnya apa? Kalau misalkan beresiko DM itu dari FKTP-nya akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, kemudian dibuatkan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah pos puasa. Nanti dilakukannya di laborat yang bekerja sama dengan kita. Nah, untuk di wilayah Kabupaten Kudus kita kerjasamanya dengan laborat Cito, laborat Sarana Medika, laborat Prodia, laborat Prima Medika. Nah, kemudian untuk yang di wilayah Kabupaten Grobogan kita kerjasamanya dengan laborat Sarana Medika Grobogan. Kemudian untuk yang Jepara kita ada laborat Seger Waras sama Prodia Jepara. Wah, pembahasannya lengkap banget ya Mbak Erna. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya Mbak dari komentar. Oke. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya seputar screening riwayat kesehatan, apa BPJS Kesehatan bisa langsung komen-komen aja ya.
Wah, ini ternyata udah banyak komennya ini, Mbak. Wah, iya. Kita baca dulu. Banyak yang bergabung ya, Mbak Dia? Iya. Ini dari mana aja nih yang bergabung? Iya, dari mana tuh? Ada komen dari Kak Uhti. Kak, kalau Kak mau nanya, kalau BPJS dinonaktifkan itu kenapa ya? Nah, ini Kak Uhti ini ada banyak faktor ya, Kak. Ini Kak Uti sebelumnya bekerja, kemudian resign, itu bisa dinonaktifkan. Terus kalau Kak Uti statusnya PBI, itu bisa aja tiba-tiba dinonaktifkan ya Mbak. Terus betul. kalau mandiri menunggak, itu juga statusnya akan nonaktif. Nah Kak Uti ini bisa dijelasin nonaktifnya karena apa ini? Selanjutnya nih Mbak, Kak, cara daftar BPJS pribadi gimana? Itu sekarang gampang ya Mbak Dia? Iya. Lewat WA Pandawa bisa sekarang ya Mbak? bisa lewat WA Pandawa, ini nomornya Kak. Iya. Nanti bisa klik menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan. Untuk syaratnya sendiri ada KTP, KK, dan nomor rekening. Nah teman-teman ini kalau mau kalau kesulitan mendaftar di WA Pandawa bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Pendopo Kudus, kemudian kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus, dan kita juga membuka BPJS keliling di Car Free Day Alun-Alun Simpang 7 Kudus setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 9. Selanjutnya komen dari KNVS, Kak, suami sama anak saya ikut ke tenaga kerjaan. Ini tapi beda. kok saya tidak tercatat di suami, masih tetap mandiri. Oh iya. Ini kalau misalkan BPJS itu kan ada dua ya Kak. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu terkait ketenaga kerjaan, kemudian ada BPJS Kesehatan. Nah ini untuk mengcover kesehatan gitu. Ini beda ya Kak, kami dari BPJS Kesehatan jadi tidak bisa menjawab ini Kak. Ini ada komen dari Kak Adi Kurniawan, pengen screening Kak, caranya gimana? Waduh. Oh iya. Caranya mudah sekali ya Mbak, mudah tadi sekali udah Kak dijelaskan. Adi. Bisa melakukan pengisian lewat mobil CKN, bisa melakukan lewat website yang telah disediakan. Nanti ketika Bapak Ibu berkunjung di ketika Sobat JKN berkunjung di FKTP, nanti di sana akan ada barcode juga ada, nanti bisa dilihat atau lewat WA Pandawa nanti di menu screening atau di mobil CKN lewat menu lainnya dan screening lewat kesehatan. Kemudian jika ada terkendala gadget atau tidak bisa melakukan screening lewat gadget, nanti Bapak Ibu atau Sobat JKN bisa datang ke FKTP terdaftarnya untuk melakukan pengisian dibantu oleh petugas FKTP. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya kalau mau screening riwayat kesehatan. Oh iya Iya, Mbak, betul. ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau misal belum screening itu, apakah bisa melakukan pengobatan di FKTP Mbak? Kalau untuk tindak lanjut screening kesehatannya itu harus melakukan screening. Nah, kemudian untuk peserta yang belum melakukan screening, memang himbauannya harus melakukan screening gitu. Jadi di sistem di FKTP terdaftar tempat Sobat JKN terdaftar itu ketika ada kunjungan ke tempat Sobat JKN terdaftar itu berobat itu nanti ketika dilakukan pendaftaran itu akan muncul pop up atau akan muncul peringatan bahwa peserta JKN atau Sobat JKN belum melakukan screening riwayat kesehatan. Nah jika belum nanti Sobat JKN akan dilakukan pengisian atau permintaan untuk mengisi atau dibantu dari petugas FKTP terdaftarnya gitu Mbak. Oh jadi teman-teman ini yang belum screening riwayat kesehatan wajib Segera. dan harus Betul Mbak untuk Dia. melakukan screening riwayat kesehatan. Ini banyak keuntungannya untuk menjaga agar Sobat JKN yang sehat biar tetap sehat, yang misalkan mengarah ke beresiko itu bisa tersaring sehingga ketika ketahuan dini nanti segera tindak lanjutnya juga bisa segera dan nggak jadi ke tahap yang lebih parah atau misalkan sakit gitu Mbak Dia. Berarti bisa diantisipasi terlebih dahulu ya Mbak. Betul. Selanjutnya komen dari
Kak Peternak Weekend, Kak aku pernah lewat depan dokter BPJS. Itu kok banyak kakek nenek pada senam. Itu apa sih Kak? Iya, itu Kak Sering Peternak banget ya itu ya Weekend. Mbak? Iya betul. Biasanya itu terjadwal. Misalkan ada edukasi atau jadi di FKTP itu ada kegiatan Prolanis. Prolanis itu program untuk peserta penyakit kronis. Di sana akan dilakukan aktivitas fisik, senam dan edukasi atau penyuluhan. Jadi untuk Bapak Ibu alur dari promotif preventif ini kita di BPJS ada pelayanan untuk promotif preventif. Jadi kalau kalau sobat JKN tahu, untuk BPJS Kesehatan ini tidak hanya pelayanan bagi peserta yang sudah sakit, Mbak Dea. Oh, jadi sebelum sakit itu? Sebelum sakit pun kita ada pelayanannya. Kita sebut namanya adalah pelayanan promotif preventif atau sebelum terjadi penyakit. Nah, itu tadi adalah pertama adalah pengisian screening wilayah kesehatan. Jika memang terjaring dengan hasil yang beresiko itu Mbak Dea nanti bisa tindak lanjut ke screening kesehatan tadi Mbak Dea. Misalkan beresiko lagi terhadap penyakit hipertensi atau penyakit diabetes mellitus, nanti akan dilakukan pendaftaran ke penata laksanaan program Prolanis tadi Mbak Dia. Nah, itu yang ditanyakan sama Kak Peternak Weekend, apa yang dilakukan bapak-bapak sama ibu lansia. Sebenarnya ini nggak hanya lansia saja Kak, tapi bisa semua usia yang memang sudah terdiagnosa hipertensi atau diabetes mellitus gitu. Jadi Prolanis itu bagi peserta JKN yang terkena diabetes mellitus dan hipertensi Kak, ya Kak. Gitu. Nah, itu senamnya itu difasilitasi oleh Vaskes Kak? Iya, nanti dari intinya Bapak Ibu yang terdiagnosa DM sama HT segera berkunjung ke FKTP, bilang sama petugasnya, ini saya terdiagnosa DM atau HT, misalkan saya mau daftar Prolanis gitu. Nanti selanjutnya akan dibantu dari petugas FKTP-nya untuk didaftar Prolanis. Kemudian nanti selanjutnya akan ada kontrol rutin setiap bulan Mbak Dia, karena untuk penyakit Prolanis, hipertensi sama DM ini kan memang harus kontrol setiap bulan Mbak Dia, nggak bisa berhenti. Jadi bisanya itu stabil Mbak Dia. Jadi kondisi peserta stabil. Kalau misalkan kondisinya itu mau stabil, berarti setiap bulan harus kontrol. Nah itu bisa dilakukan konsultasi di FKTP saja bisa, karena kan tidak ada penyulit atau tidak ada komplikasi penyakit lain. Nah itu bisa dilakukan kunjungan di FKTP. Nah tidak hanya kunjungan saja Mbak Dea, tidak hanya berkunjung dapat obat, itu enggak. Nanti akan ada pemeriksaan laborat Prolanis namanya Mbak Dea. Laborat Prolanis ini salah satunya itu adalah pemeriksaan gula darah puasa, gula darah pos puasa, kemudian ada pemeriksaan kimia darah, ureum, kreatinin sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Nanti akan dibantu dari Bapak Ibu petugas di FKTP-nya. Semua itu ditanggung JKN ya Mbak? Iya, gratis, tidak ada dipungut biaya. Iya betul Mbak Dea. Termasuk bayarnya dulu aja. Iya, termasuk salah satunya itu tadi yang ditanyakan sama Kak Peternak Weekend itu tadi Mbak Dea, ada kegiatan senam ataupun penyuluhan terkait penyakit yang ada gitu Mbak Dea. Jadi peserta Prolanis itu mendapatkan fasilitas berupa senam, cek kesehatan, kemudian ada apa lagi tuh Mbak? Laborat. Cek sama konsultasi sama obat jika diperlukan nanti. Ada sosialisasi juga nggak Mbak? Iya, sosialisasi terkait penyakitnya Mbak Dea. Jadi lengkap sekali. Iya, lengkap sekali, karena harapannya untuk peserta JKN yang terdaftar Prolanis atau terdaftar program penata laksanaan penyakit kronis ini yang diagnosanya DM sama HT tadi Mbak Dea, itu adalah kondisinya stabil gitu. Jadi tetap bisa beraktivitas seperti orang sehat Mbak Dea. Seperti gitu. biasanya Iya Mbak. Betul. Sehingga kalau misalkan
kadang kalau misalkan sudah terdiagnosa penyakit kadang kan sedih gitu ya Mbak Dea, terus aktivitas jadi menurun, produktivitas jadi menurun. Nah itu harapannya kita ada Prolanis itu tadi Mbak Dea. Jadi kan satu grup itu ada yang sakit bareng-bareng kan. Iya, dengan jadi, diagnosa yang sama Mbak Dea. Jadi bisa langsung sharing, betul. Berbagi semangat. Iya gitu betul, ya, Mbak. berbagi semangat Mbak Dea. Kita balesin komen lagi ya Mbak. Oh iya siap. Apalagi itu Mbak? Cara daftar BPJS gimana Bun? Nah ini udah ditanyakan ya. Iya tadi ada yang bertanya. Diulang lagi Mbak Dea. Enggak apa-apa. Kak Octavia, cara mendaftar BPJS gimana? Untuk cara mendaftarnya bisa melalui online maupun offline ya Kak. Untuk online bisa langsung di WA Pandawa di sebelah sini. Nanti pilih menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan, lalu pilih menu pendaftaran baru. Kalau sobat kesulitan bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Pendopo, Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Sama kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tapi kalau sobat itu bisanya di hari Minggu, kita juga membuka pelayanan Car Free Day, BPJS keliling di Car Free Day. Iya, sekalian pas jalan-jalannya Mbak Dea. Iya. Untuk syaratnya sendiri ada KK, KTP, dan nomor rekening. Jadi mudah sekali ya Kak. Banyak banget ini Mbak komennya. Tak bantu ini Mbak Dea. Pilih. Yang mana ini Mbak? Nih, yang mana Mbak Dea? Kak, cara ganti nomor HP yang udah gak aktif gimana? Bisa langsung di WA Pandawa ini Kak. Nanti pilih menu administrasi, kemudian perubahan data. Nah itu bisa langsung ganti nomor HP. Nanti Kakak tinggal swap foto, selfie dengan KTP. Nanti otomatis terganti. Iya, sekarang serba mudah ya Mbak. Cukup dengan nomor yang ada di atas ini, Sobat JKN. Selanjutnya komen yang mana lagi nih Kak? Mbak, kalau ada penambahan nama identitas itu gimana ya? Ini maksudnya gimana ya Mbak? Penambahan nama identitas. Apa mungkin tambah anggota keluarga? Tambah anggota keluarga ya. Misal anak atau suami yang baru, itu bisa melalui online di WA Pandawa sebelah sini ya Kak. Melampirkan kakak yang baru. Kis udah nggak aktif, kalau mau aktifin lagi apakah semua keluarga yang di kakak harus didaftarkan? Untuk Kak Welty ini yang nggak aktif yang siapa ini Kak? Karena untuk pendaftaran PBI itu hanya 1 NIK ya Mbak, bukan 1 kakak. Per NIK. Jadi Kak Welty ini bisa mendaftarkan anggota keluarga itu yang non aktif statusnya. Untuk syaratnya sendiri bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu dari balai desa, kemudian KK, KTP, dan juga foto rumah. Nanti persyaratan tersebut bisa langsung diajukan ke dinas sosial. Jadi Kak Welty ini nggak perlu daftar ke kantor BPJS Kesehatan ya Kak? Iya. Ini yang mana lagi nih Banyak Kak? banget ya Kak. banyak banget Mbak Dea. Yang mana nih? Ini nggak ada yang tanya terkait screening ya Mbak? Iya. Sudah jelas semua berarti ya. Kalau teman-teman masih bingung tentang screening riwayat kesehatan, apa promotif preventif, bisa langsung di komen aja nih teman-teman. Iya. Kalau punya tunggakan, tapi kebetulan mau opnam, apa harus melunasi dulu? Kak Betul. Betul Kak. Betul Kak, harus dilunasi dulu. Jadi ketika ada tunggakan kan berarti kartunya nggak aktif ya Mbak Dea, jadi nggak bisa dipakai. Nah ketika peserta sudah membayar tunggakan yang ada, nanti peserta bisa aktif dan bisa dipakai. Statusnya gitu. langsung aktif setelah dibayarkan ya Mbak. Jadi teman-teman itu kalau mau bayar iuran itu jangan sampai lupa ya teman-teman. Iya, jangan sampai telat. Untuk pembayaran iuran itu bisa dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau mau digunakan itu langsung gampang aja ya Mbak. Bu, suami saya sebelumnya punya BPJS yang berbayar, tapi udah lama berhenti. Sekarang mau ngurus yang gratis bisa. Oh, kalau yang berbayar tapi udah lama berhenti berarti menunggak ya Mbak statusnya. Iya. Nah,
Kalau mau ngurus BPJS yang gratis bisa, yang dibayari oleh pemerintah bisa. Dinas sosial tadi ya Mbak Dea. Iya betul. Tapi tidak menghapuskan kewajibannya. Kewajiban tunggakan yang ada. Jadi tunggakannya tetap harus dibayarkan ya Kak Titi ini. Untuk pembayaran tunggakan tadi bisa langsung dibayarkan secara lunas, apa mau menyicil juga boleh. Untuk menyicil caranya bisa langsung di ini Kak, aplikasi mobil JKN. Nanti pilih menu rencana pembayaran bertahap atau cicilan. Ini kita live sampai 16.20 apa 25 ini Mbak? Boleh. 16.20. 20 boleh. 20 aja ya. Untuk cek tunggakan di mana ya Kak? Nah, Kak Titi ini lanjutan yang tadi ya. Untuk cek tunggakan bisa langsung di aplikasi mobil JKN ini ya Kak. Oh iya Kak, jika Kak Titi ini lebih dari 5 tahun tunggakannya itu yang dihitung hanya 2 tahun ya Kak. Jadi Kakak cukup membayar iuran 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Iya betul. Jadi nggak dihitung 5 tahun sekaligus ya Kak. Cuma 24 bulan ya Mbak Dea. Ini gimana? Kelas BPJS masih berlaku gak ya? BPJS Mandiri saya kelas 1 tapi dirawat di kelas 3. Aduh Kak Lia ini di mana Kak dirawatnya? Ketika rawat inap berarti ya. Apa ini ruangannya lagi penuh gitu ya Mbak mungkin ya? Dititipkan jadi gitu ya. Dulu. Nah kalau misalkan masih bingung yang seperti ini, untuk Kak Lia bisa menghubungi administrasi di rumah sakit atau BPJS 1, ada yang tertera di rumah sakit juga, atau bisa ke 165. Iya. Nanti Kakak melakukan pengaduan aja Kak. Soalnya kelas rawat inap masih berlaku ya Mbak ini. Iya, untuk rawat inap masih dilakukan pelayanan sesuai dengan kelasnya. Untuk yang terdaftar di kelas 1 dilakukan pelayanan di kelas 1, kelas 2 dan seterusnya Mbak Dea. Ini hanya berlaku di ruang rawat inapnya ya, aja rawat ya Kak. Inap. Tapi kalau rawat jalan sama semua Mbak Dea. Kak, aku ke dinas sosial ngajuin BPJS umum ke gratis. Awalnya BPJS nggak aktif jadi aktif, tapi masih umum. Mungkin menunggu verifikasi Mbak Dea. Iya, Kak Dream On kalau mendaftar lewat dinas sosial itu nggak bisa langsung aktif ya Kak, karena dinas sosial akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kak, kalau dapat BPJS dari pemerintah tapi sudah nonaktif, apa bisa diaktifkan lagi Kak? Kak Hilya bisa ya Kak? Nanti Kak Hilya membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian foto rumah, KTP dan KK, lalu diserahkan ke dinas sosial saja. Kayak pengajuan ulang gitu ya Mbak? Betul. Kalau kepesertaan BPJS Mandiri terus mau pisah pembayaran dari orang tua tanpa pisah kakak bisa. Waduh, nggak bisa ya Kak Sa. Karena kalau BPJS Mandiri itu yang terdaftar harus 1 kakak. Tapi kartu udah nggak ada. Kak Titi ini kalau mau login di mobil JKN itu cukup memasukkan NIK saja ya. Betul, pakai NIK aja. Untuk identitas peserta JKN juga bisa menggunakan NIK. Tapi kalau Kak Titi kesulitan menggunakan aplikasi mobil JKN, tenang aja Kak, kita juga ada ini WA Pandawa. Nanti pilih menu informasi saja. Kak, aku bikin BPJS 2 kali pembayaran, apakah sudah langsung dipakai lahiran ke di rumah RS? sakit. Kak Hesti, ini dicek dulu ya Mbak status kepesertaannya. Iya betul. Untuk pengecekan status kepesertaannya udah aktif apa belum itu bisa dicek melalui WA Pandawa di menu informasi, atau kalau enggak bisa di ini aplikasi mobil JKN.
Kalau statusnya aktif bisa dipakai ya Mbak itu ya Mbak? Bisa. Jadi ketika pendaftaran baru sampai dengan bisa dibayar itu kan ada waktu administrasi 14 hari ya Mbak Dea. Nah ketika sudah 14 harinya itu kan bisa dilakukan pembayaran di channel-channel pembayaran yang ada. Nah ketika sudah aktif bisa langsung dipakai sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Iya. Ini lahiran di RS sesuai indikasi medis ya? Iya, sesuai dengan indikasi medis. BPJS tidak aktif karena premi gimana? Kenapa ya Kak? Kak Mama. Kalau tidak aktif karena premi berarti statusnya menunggak ya Kak. Jadi harus dibayarkan terlebih dahulu. Satu komen lagi ya Mbak ini. Kemarin baru dapat surat katanya KIS pemerintahku sudah tidak aktif, padahal aku nggak pernah dapat KIS. Nah ini untuk cek kepesertaan juga bisa dilakukan melalui Pandawa ya Mbak Dea, untuk ngecek aktif atau tidaknya. Kemudian bisa juga untuk ngecek sudah terdaftar di JKN atau tidak. Nanti bisa di WA Pandawa. Iya, tapi memang harus sering-sering dicek ya Kak kalau PBI iya, itu. Betul. Tuh, ini kayaknya nggak ada pertanyaan yang tentang topik kita sore hari ini ya Mbak Dea. Ini kebanyakan tentang kepesertaan BPJS ya. Apa satu komen lagi nih Kak dari Kak Juju. Kak aku punya BPJS kesehatan semenjak corona tidak dibayarin. Apa bisa dapat keringanan ya Kak? Kak Juju kalau dari COVID itu berarti udah sekitar 5 tahun ya Kak? Nah BPJS kesehatan itu hanya menagihkan di 2 tahun. Di 24 bulan ya Mbak Dea. Jadi Kak Juju tidak perlu membayar 5 tahun. Nah kalau cukup 24 bulan. Jika misalkan 24 bulan itu mau dicicil bisa melalui program rehab tadi ya Mbak Dea lewat mobil JKN. Iya, jadi sebenarnya BPJS kesehatan itu udah memberikan banyak keringanan ya Kak. Iya betul Kak. Nah, sepertinya sudah ya Mbak. Sudah. Tema kita hari ini apa tidak menarik ya Mbak Dea? Sangat menarik sih Mbak. Terima kasih Mbak Erna sebelumnya. Oh iya, terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Sobat JKN. Semoga tema kita hari ini tentang screening riwayat kesehatan itu bermanfaat ya bagi peserta. Baik. Jangan lupa isi screening riwayat kesehatan setiap 1 tahun sekali ya Kak. Iya betul. Supaya kita itu bisa mendeteksi resikonya lebih awal. Iya betul. Soalnya kan kondisi kita setiap tahun pasti berbeda Mbak Dea. Iya. Jadi makanya itu kenapa setiap tahun. Misalkan ini bulan Desember Sobat JKN baru tahu untuk pengisian SRK, baru melakukan pengisian SRK. Nanti di tanggal 1 Januari nanti kita bersama-sama melakukan pengisian SRK atau screening riwayat kesehatan mandiri melalui link yang ada yang telah disediakan tadi lewat WA Pandawa, lewat mobil JKN atau datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya. Nanti untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya Mbak Dea gitu. Semangat sehat. Nah, kita akhiri ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami juga mohon maaf kalau komen-komennya belum dijawab ya Kak. Bisa langsung DM aja untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Sampai jumpa.